Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini saya akan khusus update untuk Bitcoin. Dan untuk altcoinnya mungkin di video terpisah, teman-teman ya. Dan coba kalian komen juga ya teman-teman, kalau misalkan kalian setuju, kemungkinan besar ya nanti malam akan saya bikin live streaming lah ya, live streaming, tapi mungkin agak malam nih live streamingnya ya, sekitar jam 10 malam lah live-nya ya. Coba kalian komen kalau misalkan kalian setuju, jam 10 malam saya akan live streaming ya, kurang lebih jam 10 sampai jam 11 atau sampai maksimal jam 12 lah, sekitaran itulah ya, 1 jam sampai 2 jam maksimal untuk live streamingnya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan nanti kita akan bahas ya untuk perihal market kondisi sekarang, sama bahas beberapa altcoin lah ya. Coba kalian komen ya guys ya, kalau setuju kalian komen dan juga kalian like video ini. Oke. So altcoinnya memang masih lanjut merah teman-teman. Meanwhile Bitcoinnya memang cuma terkoreksi sampai 95 ribuan dolar aja. Altcoinnya lumayan turunnya masih lanjut lagi karena Bitcoin dominance-nya itu nge-spike tadi malam ya, mengakibatkan makin merah merona, walaupun ada beberapa nih yang lawan arus gitu ya. Kalau kita lihat sekarang ya kayak BGB, and then what else temen-temen ya, XRP juga lumayan kuat nge-hold di atas XRP, dan ya beberapa altcoin lain lah, tapi mayoritas memang turun masih 5 sampai belasan persen gitu ya. Kemudian kita lihat juga untuk Fear and Greed Index ini berada di level 69 grid ya. Kemarin kan 80-an, sekarang udah 69, di bawah 70. Kemudian di sini market cap juga mengalami penurunan ya, of course lah ya. Kemarin udah saya ada bahas juga ya untuk Bitcoin. Dan kita lihat dulu untuk liquidation heatmapnya seperti apa ya. Liquidation heatmapnya kita bisa lihat ya per 24 jam. Di sini yang tebal di atas itu di 99.500-an dan bagian bawah itu di 95.300-an dolar ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih range atas dan bawah yang punya liquidation cukup gendut atau tebal di bagian mana. Minimal kalau kita lihat per 3 harinya ya per 3 harinya ini mayoritas melakukan long nih. Tuh, tebal di bawah 95.300-an. Yang untuk short-shortnya sih terakhir kali pas kena bantai ya di 102.000 udah. Kayaknya tobat sementara nih teman-teman. Belum ada lagi yang gendut ya per 3 harinya. Dan kalau kita lihat untuk ETF flow ya. Sebentar nih, coba akan saya refresh dulu teman-teman. Nah, ya untuk ETF flow-nya so far terakhir kali untuk 19 Desember ini udah adanya outflow ya pada ETF-nya Ethereum nih, kayak minus ya. Sebelumnya kita lihat tren positif dan akhirnya ini minus ya. Ini karena efek dari speech-nya si kakek tua itu teman-teman ya. Dan Bitcoin juga nih 19 Desember outflow, akhirnya tuh jualan ya. Tapi ya dari BlackRock di sini belum ada jualan nih teman-teman ya. Cuman ya mayoritas akhirnya di sini outflow besar ya, setelah tren inflow yang cukup besar nih teman-teman. Jadi ya ini bisa kita lihat juga dari gambaran price actionnya ya, cenderung turun memang. Nah, di sini kita akan bahas dulu untuk Bitcoin dominance ya. Kemarin-kemarin kan ada saya mention ya, saya bahas di sini ada area krusial di 57,8%-an, kemudian di 58,46%. Ya, ini dua area ini udah mampu dibablas. Ya, makanya kenapa altcoinnya itu makin turun. Ya, Bitcoinnya turun, Bitcoin dominance naik. Wah, itu combo maut untuk altcoin Memblade teman-teman ya. Ya, jadi ini adalah ya bisa dibilang hal yang nggak kita pengen lihat ya untuk si altcoin. Tapi kita bisa lihat ya, pemantulan ini ada atas penurunan yang udah signifikan nih semenjak 21 November sampai di 3 Desember ya. Ini sempat nge-spike, turun, kemudian naik lagi, dan ini berangsur naik ya. Secara daily-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 bull candle teman-teman ya. Jadi biasanya rentan 7 sampai 9 bull candle itu biasanya nextnya itu salah satu ada red candle. Nah ini kan berarti candle ke-8 nih ya, apakah dia mendapatkan rejection atau ketahan sementara, atau ya adanya pembalikan arah setelah pemantulan ini. Ya pasti teman-teman yang megang alt berharap di sini red candle dan menjadi pembalikan arah ya untuk altcoinnya ya, semoga. Dan kalau secara daily kita bisa perhatikan di sini dia testing ya di next area supply nih, kalau saya tandain nih tuh. So far sih adanya rejection ya di 59 sampai 59,21% nih. Nih kalau saya tandain lebih detail lagi tuh secara daily-nya. Ya tinggal kita lihat aja. Nah closing besok secara daily gimana, apakah terbentuk bearish engulfing atau seperti apa. Cuman ya kita lihat untuk short termnya adanya rejection dari sana tuh. Ya jadi kalau misalkan nanti teman-teman ataupun kita lihat at least secara time frame 4 jam dia close di bawah 58,46%. Wah ini bisa mengindikasikan cukup bagus lah untuk altcoinnya. Ya lebih bagus lagi gimana? Lebih bagus lagi ya dari sini adanya rejection kemudian berangsur turun. Ya balik lagi ke 57,7 57,8%. Jadi untuk short termnya dikasih napas dulu lah. Ya untuk si apa namanya? Altcoinnya, teman-teman. Ya. Jadi penurunan yang ada pun ya mungkin kita bisa expect tes atas trendline ini. Ini sebelumnya kan support, resisten, become support lagi ya di sekitar 57,8%. Ya ini yang menjadi concern saat ini. Nggak cuman itu, teman-teman, untuk kalau misalkan teman-teman mau pantau altcoinnya, kita ataupun teman-teman bisa lihat others. Ya others ini adalah total market cap crypto, nggak termasuk top 10-nya. Ya jadi udah urutan dari 11 dan selanjutnya lah. Yang menariknya kan kalau kita lihat ya, ini ada area high sebelumnya nih. Nih, kalau saya extend ke samping, tuh ya beberapa kali mendapatkan rejection nih, 1, 2, 3, 4 kali rejection, ini bahkan 5 kali. Akhirnya mampu di flip ya, mampu di break. Nah ini kan kemarin sempat dites nih, drop pertama kali ini sempat dites dan closing di atas, rebound. Nah sekarang posisinya dia breakdown di bawah. Ya di bawah berapa ini? 365,51 billion ya dolar teman-teman. Nah ini progresnya sekarang kita bisa lihat dia lagi testing. Nah di next area di sini teman-teman. Coba saya tandain ya. Oke. Di range 298,7 sampai 323,4 billion dolar teman-teman. So far sih ada pemantauan dikit, wajar ya. Ini adalah key level untuk altcoin nih saat ini, overall altcoin di luar dari top 10 ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat altcoin itu bangkit, so koreksinya untuk others selesai dulu sampai sini guys ya. Jadi ini bisa juga yang namanya ABC correction ya. Sebentar teman-teman, bukan flat. Kalau flat itu di low yang sama pada low sebelumnya. Sebentar ya. Di sini ini A, ini B, and then C. Tuh. Ya, ini kalau flat, let's say kalau flat, teman-teman, ini bisa oke ketahan di sini. Ini kita ambil dari body candle-nya aja ya. Ini A di sini, and then di sini C. Nah, masalahnya kan dia masih lanjut turun, makanya altcoin juga kita bisa lihat ya lanjut turun lagi. Oke, di sini kita ambil C-nya nih. Nah, badinya tuh. Ya bisa, teman-teman. Gimana untuk worst case scenario? Ya, untuk skenario buruknya, teman-teman. Bisa ini kan 3 wave, bisa malah yang namanya sebentar 5 wave, teman-teman. Ya, seperti ini 1, and then ini kedua, and then ini ketiga, and then ini ada mantul lagi 4 sebelum dia lanjut turun lagi ke 5. Nah ini yang perlu teman-teman antisipasi nih ya. Jadi kalau saya extend ke sini, nah ini ada next tahanan ya di 266 sampai 279 billion teman-teman. Nah ya jadi ini punya gambaran untuk teman-teman sekalian, either dia 3 wave atau 5 wave ya. Balik lagi ini untuk
altcoinnya. Tentunya PR-nya saat ini adalah maintain di atas area ini, itu pertama. Lalu kedua, area ini kan previous high-nya dia nih, ya, yang krusial garis kuning ini, wave sekaligus peluang wave 4 atau dia bablas finishing, ya. Kalau ini yang terjadi, ya udah good untuk altcoinnya. Tapi kalau dari area sini dia mantul aja retest kemudian adanya rejection lagi, ini menjadi istilahnya untuk bentuk kita antisipasi. Ya, kalau dia masih turun maka kita akan melihat altcoin itu masih akan merah merona lagi, makin turun lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat range dari sekarang, dari low sebelumnya lah. Kita ukur aja pakai ini ya. Ini dari week sebelumnya ke range bawah itu sekitar 12 sampai 16%. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat altcoin di week terakhirnya berapa, nah ini kalau misalkan dia masih turun bahkan ngejar wave 5, itu masih ada aja peluang atau chance turun 12 sampai 16% dari low yang benar-benar tadi malam terbentuk, ya. Jadi ini untuk teman-teman perhatikan. Gimana untuk antisipasinya? Tentu ketika kalian beli di spot, ya, kalian bisa melakukan pembelian secara bertahap. Oke, udah beli, teman-teman. Ya udah, spare cash aja. Nanti kalau misalkan kalau dapet koreksi lagi, teman-teman bisa buyback lagi di bawah. Tapi kalau nggak dapat, ada secara daily time frame, ya tinggal kita lihat secara bersama-sama apakah akhirnya dia mampu break atau tidak, ya, dari potensi wave 4-nya dia. Ya, sekaligus ini adalah previous SNR yang strong. Bentar, saya tanda ini ya. Satu. Nah, itu teman-teman. Nah, oke. Next kita lihat untuk Bitcoin secara daily gimana. Nah, dailynya setelah dia reject strong ya dari box ajaib yang juga sudah saya mention beberapa video lalu, udah lama juga ya, target 108 sampai 110 ribu dolar dan rejectnya strong. So far dia sekarang ini bermain di bawah EMA 21, ya. Kemudian dia ketahan juga nih di next area support di sekitar 96.500, teman-teman. Dia ketahan nih di sini, weeknya tadi sampai 95.600 gitu ya. Tapi ya close masih di atas area 96. Ini tadi closing di 97.300 lah, ya. Untuk Bitcoinnya, untuk target terdekat ini teman-teman bisa pantau area ini secara daily loh, tuh di 99.000, ya. Ini previous SNR strong plus di sini ada EMA 21 nih. Nah, jadi ini obstacle yang perlu sekali di break sama si Bitcoinnya, ya. Jadi kalau Bitcoinnya sampai break dari area situ, ini sedikit memberikan napas juga ya buat kita. Tapi untuk best skenario-nya, ya dia nggak mampu break. Dia di sini retest aja, sekedar retest kemudian lanjut turun lagi ke 94.600 dolar, ya. Jadi ini menjadi key level yang wajib sekali di break sama si Bitcoin. Posisi saat ini apakah dia mampu break atau enggak nih, ya, untuk yang nanyain target terdekat dan juga area krusialnya untuk si Bitcoin secara daily, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan secara hourly gimana, ya time frame 1 jamnya kalau kita lihat biar lebih detail. Ini kan beberapa area tahanan nih. Ini sempat ada yang rebound. Yes, rebound dia cuma tes di SNR sebelumnya ya di sekitar 102 ribuan, and then reject serang tadadadam. Ya, di sini ada area tahanan juga di 12 dan so far sih dia ketahan di area sini. Tuh. Ya, di 95.600 sampai 96.300 nih. Ya. Ini terakhir kali kita bisa lihat ya. Di sini adanya V-shape, retest, kemudian lanjut naik lagi. Nah, di sini akhirnya dia ketahan dari 1 2 ke 3 dia baru ketahan. Dan posisinya pun masih tersideways di sini, teman-teman. Ya, kemudian kalau lanjut turun lagi, dan ini areanya baru dites 1 kali nih pada 3 Desember. Ya, ini di sekitar 93.000 dolar. Nah, di sini kalau secara struktur hourly ya memang di sini bearish. Ya, kalau hourly time frame 1 jam tuh. Lower high, lower low ya. Sampai nanti dia bisa break the structure. Ya, cuman secara overall ya memang nggak bisa kita pungkiri time frame 1 jamnya ini bearish, teman-teman. Sampai mungkin nanti kita lihat at least di sini adanya V-shape recovery
terus dia bounce ya, dia tidak create yang namanya lower low, malah previous-nya ini mampu di take out, berarti dia harus mampu ya break di atas 102.000. Tapi selama di sini masih lanjut turun, ya udah kita akan melihat dia ke 93.000 dolar untuk si Bitcoin-nya. Ya, jadi bisa teman-teman prepare ya untuk plan kalian masing-masing di altcoin. Tadi kita udah saya bahas juga untuk Bitcoin dominance, kemudian untuk others juga ya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan buyback ya tentunya wah kayaknya kalau masih lanjut turun apakah kalian punya plan atau tidak gitu ya. Jadi itu yang saya tekankan di video kali ini. Nggak semudah itu juga ya, kita dikasih naik terus, pasti ada permainan di dalamnya, adanya shake out gitu ya. Nah kemarin juga udah pump, udah naik itu kalian ada cicil jual nggak ya? Kalau misalkan kalian malah FOMO beli di atas dengan berharap wah di video orang lain bisa naik lagi nih sampai 5 kali lipat, sampai 10 kali lipat, dan akhirnya sekarang adanya koreksi datang, kalian nyangkut di pucuk, all in, nggak ada dana lagi untuk DCA, dan kalian udah gemeteran, udah bingung, nggak tahu mau bagaimana lagi. Nah itu kalian harus belajar lagi untuk nextnya gitu ya. Jadi jangan selalu terlalu mudah ya tergiur ya, kena FOMO orang yang pasang target price dengan sangat-sangat tinggi ya. Ketika harganya udah naik, contoh kayak Habar, contoh kayak XRP udah naik tinggi, masih dibilang ini koin worth it, ini koin wajib dibeli, wajib di diserok ya. Ini masih bisa naik 5x, 10x, akhirnya turun kayak gini udah bingung pasti. Ya udah bingung, apalagi yang pasang di future dengan muatan besar ya, mungkin udah stop loss atau liquid atau margin call teman-teman ya. Jadi ini berikut update untuk Bitcoin Sarah Horley, daily others ya, kemudian juga untuk Bitcoin dominance ya. Itu menjadi concern juga ya untuk teman-teman sekalian. Untuk kondisi ini lebih berhati-hati, tapi untuk yang pegang spot ya nggak usah terlalu pusing sebenarnya, apalagi yang udah beli-beli di area bawah. Dan ya untuk teman-teman yang memang sudah cicil beli ya, tentu saran saya perhatikan nih resiko untuk dia masih bisa turun sekitar belasan persen lagi ya. Kalian harus punya, kalau bisa punya spare cash, kalau nggak bisa ya udah hold aja. Kalau memang yang masih percaya cycle kali ini belum selesai, tapi kalau yang udah takut, udah nggak yakin dan lain sebagainya, mau jual ya silakan teman-teman ya. Balik lagi ke keputusan masing-masing, karena keuangan kalian, posisi kalian itu kalian yang tahu. Beda posisi dengan orang lain, saya juga beda. Itu aja, hopefully bisa terbantu. Tetap semangat di market yang merah seperti ini ya. Check out, wajar, sangat wajar terjadi. Market itu nggak selalu naik terus ya, di dalam kenaikan pasti ada penurunan ya. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Sama profit, bye.